Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan kompetisi ini? Sekali melangkah, maka kamu tidak bisa mundur lagi. Kamu hanya bisa menang untuk hidup, atau kalah untuk mati. Aaron Xiao mendesah dan merasa sangat menyesal. Sebenarnya, aku dan tuanmu bisa menjadi teman baik. Aaron Xiao dan Kaisar Wei lumayan cocok, keduanya bekerja untuk Kaisar, jadi mereka adalah teman sehati. Alhasil, situasinya kini menjadi seperti ini. Tuan Aaron, kamu telah membunuh pecinta puisi. Bagaimana mungkin kalian masih bisa menjadi teman setelah kamu membunuh ayahnya? Oh, kalau begitu ayo maju. Aaron Xiao berkata dengan dingin, angin dingin berhembus, aura membunuh sangat kuat. Di luar Aula Neom, Kaisar Wei memegang hadiah yang telah dia pilih dengan cermat, menunggu Putri Tong datang. Ketika angin berhembus, dia bergidik, merasakan firasat buruk. Mungkin hanya perasaannya saja, karena Deng Ai sangat kuat, Aaron Xiao pasti akan mati. Pada saat ini, seorang pelayan keluar dan mengatakan bahwa hari ini Putri Tong sakit dan tidak ingin bertemu siapapun. Para pemuda dari keluarga bangsawan yang hadir merasa sangat kecewa. Putri benar-benar seperti angsa putih yang anggun dan angkuh, mereka telah menunggu berhari-hari, alhasil Tuan Putri tidak pernah keluar untuk bertemu siapapun. Aku juga tidak bisa bertemu dengannya. Raja, maaf, pelayan itu memberi hormat dan menutup pintu. Kaisar Wei telah lama mengatakan kepada pelayan bahwa dia ingin bertemu Tuan Putri, dan ini adalah penolakan ke-6 dari Tuan Putri. Dia bahkan belum pernah melihat bayangan dari Putri Tong. Namun, Tuan Putri begitu angkuh, ini juga hal yang wajar, dan dia yakin bisa membuka hatinya. Pelayan, letakkan bunga mawar merahku di depan Aula Neom. Kaisar Wei mengayunkan tangannya, dan para pengikutnya membawa ratusan pot bunga mawar yang cantik dan merah, sangat meriah. Orang-orang yang menyaksikan berdecak kagum. Ini adalah bunga mawar yang sangat mewah dan cantik, begitu dilihat sudah tahu berkualitas bagus. Bermain dengan tanaman adalah hobi para bangsawan, dan setiap keluarga memiliki tanaman berharga. Namun Kaisar Wei mengeluarkan ratusan pot bunga mawar sekaligus, ini sangat spektakuler. Mawar adalah tanaman yang sulit diurus, membutuhkan banyak waktu dan usaha. Bahkan keturunan keluarga bangsawan pun terkejut, raja memang luar biasa, tindakan yang diambil sangat luar biasa. Kaisar Wei sedikit berbangga diri, tapi tidak menunjukkannya di depan umum. Tuan Putri adalah anggota keluarga bangsawan, hanya memberikan perhiasan akan terlalu biasa, memberikan bunga akan terlihat lebih elegan. Di dunia ini, hanya bunga dan wanita yang benar-benar cocok. Apakah kalian sudah dengar, ada pertarungan di Paviliun Bisheng? Pada saat ini, seorang penduduk berkata dengan antusias. Apa yang aneh, dalam beberapa hari terakhir, bukankah mereka bertarung setiap hari? Hari ini berbeda, orang yang tidak berguna itu akan naik ke arena secara langsung, katanya akan melawan seseorang yang bernama Deng Ai. Orang itu merupakan budak Asia Tenggara. Mata orang-orang langsung bersinar, wow. Apakah Aaron Xiao sudah tewas? Di antara orang-orang tersebut, Malek Qin, yang juga datang memberi hadiah mendengarkan dengan saksama. Tidak tahu apakah dia sudah tewas atau belum, orang tersebut menggelengkan kepala, namun sepertinya tak lama lagi. Ya, bagaimana mungkin dia mengalahkan seorang budak Asia Tenggara? Kalian mungkin tidak tahu, Deng Ai terkenal di negara Bailu. Dengan tombak Li Hua, dia telah membunuh banyak musuh. Yang lebih menakjubkan lagi, setelah membunuh orang, tubuhnya bahkan tidak terkena darah sedikit pun. Wow! Orang-orang berseru kaget, sementara Kaisar Wei mendengus dengan bangga. Aaron Xiao cari mati dengan mengatur pertarungan ini. Ah! Deng Ai begitu kuat. Seseorang berkata, kalau begitu, ayo kita pergi lihat. Jika kita tidak melihat menantu dari kediaman keluarga Qin meninggal, itu akan sangat disayangkan. Amat sangat disayangkan. Tidak tahu apakah Aaron Xiao akan merasa ingin menangis jika dia tahu bahwa rakyat begitu peduli padanya. Bibir Kaisar Wei sedikit terangkat, sementara Malek Qin maju dan memberi hormat, memotong pemikirannya, Raja, Deng Ai adalah pengawalmu, bukan? Sepertinya hari ini Aaron Xiao pasti akan kalah. Pecinta puisi meninggal di kediaman keluarga Qin. Saat Malek Qin mendekat, Kaisar Wei muram, dan kilatan cahaya membunuh segera menghilang, dia pura-pura santai, Tuan Muda Malek juga datang. Melihat Deng Ai turun tangan, Malek Qin merasa bahwa dia telah menemukan sekutu. Raja, aku ingin membahas sesuatu denganmu. Oh, mari kita pergi ke kedai teh. Baiklah. Keduanya setuju, sementara Hirakin melihat dari kejauhan dia menggigit bibirnya. Grace benar, baru-baru ini kakaknya sering datang ke Aula Neom dan berkenalan dengan banyak orang. Grace, pergi selamatkan Aaron, dia tidak boleh mati di tangan Deng Ai. Ya. Grace mengangguk dengan kesal, saat ia hendak pergi untuk menyelamatkan menantu tak berguna itu, seseorang yang suka melihat keramaian berlari mendekat dan berteriak.
Berita terbaru. Berita terbaru. Deng Ai sudah tewas. Deng Ai sudah tewas. Aron Xiao menang. Keksar Wei yang mendengar itu merasa ngeri, dia baru saja melangkah menuju kedai teh, alhasil sudah ada berita hasil pertarungan. Dan ini adalah hasil yang tidak disukainya. Kamu bilang apa? Keksar Wei meraih orang itu, kamu pasti salah lihat, bukan? Tidak, aku tidak salah lihat. Orang yang tewas adalah seseorang yang mengenakan pakaian putih. Orang itu mengerjapkan matanya, apakah mungkin dia salah lihat? Malek Qin terkejut, bagaimana mungkin? Apakah Deng Ai bertarung dengan pengawal Aron Xiao? Jika Deng Ai mati di tangan Ken Bai, Keksar Wei masih bisa mengerti. Keksar Wei sangat marah, dia hampir mencekik orang itu hingga tewas, Dia bertarung langsung dengan Aron Xiao. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Deng Ai tewas? Keksar Wei berteriak. Orang itu merasa kesal dan dengan marah berteriak, Tuan muda sungguh lucu. Apakah kamu sedang bertanya padaku? Kamu. Keksar Wei kembali sadar, dia mengusap-usap dadanya sambil berkata, tenang, tenang, aku adalah raja. Deng Ai pasti menang. Dia mana mungkin tewas. Dia adalah salah satu pengawal paling andal di negara Bailu. Deng Ai dan Eric Chao adalah dua pahlawan besar negara Bailu. Bagaimana bisa tewas begitu saja? Dengan hati yang penuh keengganan, Keksar Wei memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Namun, ketika dia tiba di tempat kejadian, jangankan mayat Deng Ai, bahkan arena pertarungan pun telah dirobohkan. Pintu paviliun Bisheng ditutup rapat. Tidak ada penonton di luar. Semuanya berantakan, ada darah dan potongan pakaian berserakan di tanah. Itu jelas pertarungan yang sangat sengit. Hanya ada satu orang berdiri di depan pintu, memegang barang rampasan, yaitu tombak lihua milik Deng Ai. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah, tapi nada bicaranya menunjukkan kegembiraan yang terdengar aneh. Setiap hari seperti ini, bagaimana aku bisa berbisnis? Semua pelangganku sudah lari ketakutan. Aron Xiao, nyalimu sungguh besar, bahkan berani membunuh pengawalku. Keksar Wei malah kehilangan pengawalnya, hal ini membuatnya sangat kesal. Orang di depan pintu berbalik, membuat Keksar Wei kaget. Tatapan Aron Xiao saat ini, bagaimana mendeskripsikannya? Matanya berkilau. Pandangannya sangat mempesona. Aron Xiao baru memiliki nadi literasi, kenapa dia terlihat begitu berbeda? Kemarin dia masih sangat normal, tapi kenapa hari ini seperti ini? Ternyata kamu. Aron Xiao memandangnya dengan muram, bukankah ini adalah raja yang terhormat? Bukankah ini raja dari negara Bailu? Keksar Wei mengerutkan kening dengan dingin, Aron Xiao. Sebagai seorang pejabat pemerintah, kamu malah membuat keributan di jalan. Raja. Saat ini, seseorang menutup mulut Keksar Wei, lalu berkata, jangan bicara. Kita harus bersembunyi di sini. Itu adalah Pedro Li. Bercanda. Kenapa aku harus bersembunyi? Pedro Li tidak punya waktu untuk menjelaskan, hanya berkata, Aron Xiao baru saja membuat puisi super tinggi. Kita tidak bisa menghadapinya dengan kekerasan. Dalam pertandingan puisi, yang tertinggi adalah puisi tingkat tinggi. Kemudian, di atasnya ada puisi tingkat super tinggi. Puisi super tinggi belum pernah muncul dalam dinasti Naemu. Oleh karena itu, orang-orang tidak pernah membahas tingkat puisi yang seperti itu, agar tidak malu. Tadi, pantat Aron Xiao ditusuk dengan tombak lihua oleh Deng Ai, dan itu belum selesai, kepala tombak itu bahkan membakar Aron Xiao hingga ia meringis kesakitan. Yang lebih membuatnya marah adalah, Deng Ai mengolok-olok Aron Xiao dengan puisi. Ini menunjukkan bahwa Deng Ai telah melepaskan keunggulan kekuatan fisik dan beralih ke mode pertarungan puisi. Aron Xiao yang marah menunjukkan keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tempat kejadian menjadi kacau. Apa? Puisi super tinggi. Monster. Monster. Bahkan Hu Fonwen yang sudah meninggal pun tidak pernah membuat puisi seperti itu. Bahkan Valir, guru dari Aron Xiao, juga disebut sang iblis puisi pun tidak pernah ada orang yang melihat dia menggunakan puisi super tinggi. Tidak ada yang tahu Valir bisa melantunkan puisi seperti itu atau tidak. Sekarang, Aron Xiao, menantu sampah dari kediaman Qin, melantunkan puisi seperti itu. Keksar Wei terkejut, ia mengerutkan kening dengan lebih erat, pengawal. Ambilkan segel sastraku. Wajah Pedro Li memucat, Raja. Maafkan dia. Kejadian hari ini hanya sesuatu yang tak terduga. Aron Xiao tidak bermaksud membunuh Deng Ai. Siapa yang pernah menyangka Deng Ai yang merupakan seorang pengawal, bukannya berkelahi dengan serius, malah melakukan pertandingan puisi. Dia hanya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri saja. Kamu tidak seharusnya memaksanya seperti itu. Ucap Pedro Li dengan putus asa. Keksar Wei berteriak dengan marah, tidak membunuhnya sekarang, maka di masa depan, dia bisa membantai ribuan tentara seorang diri. Bagaimana kamu bisa mengendalikannya? Dengan apa kamu bisa mengendalikannya?
Pedro Li tidak tahu harus bagaimana menjawab, pada kenyataannya Aaron Xiao memang sulit dikendalikan. Melihat Pedro Li tertegun, Keksar Wei segera mendesak, "Pengawal, segera ambilkan segel perintah." Segel perintah yang disebutkan Keksar Wei adalah segel yang hanya dimiliki kaisar dan raja dari 7 provinsi dinasti Naemu. Segel perintah terbuat dari batu giok Gunung Kunlun dan darah keluarga kerajaan. Pada saat pendirian dinasti Naemu, Kaisar pendiri menemukan bahwa batu giok Gunung Kunlun yang digabungkan dengan darah keluarga kerajaan dapat menekan energi yang dipancarkan oleh para cendekiawan dan bahkan membunuh mereka. Hal ini mengkonfirmasi prinsip bahwa segala sesuatu di alam semesta saling melengkapi, tidak ada atas maupun bawah, tidak ada rendah maupun tinggi, dan tidak ada pahit maupun manis. Ini juga sejalan dengan prinsip yin dan yang, bahwa di dalam yin terdapat yang, dan di dalam yang terdapat yin. Gunung Kunlun berada di luar wilayah dinasti Naemu, berjarak lebih dari ratusan mil dari perbatasan dinasti Naemu. Leluhur budak Asia Tenggara, semuanya berasal dari Gunung Kunlun. Waktu itu, Kaisar pertama mendirikan sistem pengawal karena dia menyadari bahwa para budak Asia Tenggara adalah prajurit yang lahir dan memiliki ikatan yang kuat dengan cendekiawan, sehingga ia mendirikan sistem pengawal. Menggunakan budak Asia Tenggara, hanya ada satu dari beberapa alasan. Seorang kaisar mendirikan sistem tertentu karena sistem tersebut berada dalam kendalinya. Ketika kaisar pendiri negara berperang di Gunung Kunlun, dia menemukan sebatang batu giok seukuran 3 telapak tangan, yang berkilauan di antara kerak abu-abu gunung yang penuh debu. Kemudian, dia menemukan bahwa ketika batu giok tersebut digabungkan dengan darah kerajaan, hal itu bisa menekan para cendekiawan dan budak Asia Tenggara. Dinasti Naemu memiliki 7 provinsi selain ibu kota Amura. Kaisar pendiri dinasti Naemu membagi batu giok ini menjadi 8 bagian, membuat segel perintah darinya. 1 bagian disimpan untuk dirinya sendiri, dan 7 bagian sisanya diberikan kepada para raja di masing-masing provinsi untuk mengendalikan para cendekiawan dan Gunung Kunlun. Pemandangan Gunung Kunlun, dengan gunung dan sungainya, hutan dan danau, telah membentuk orang-orang Gunung Kunlun, serta batu giok dan energi yang digunakan untuk menekan mereka. Karena adanya segel perintah, untuk memajukan dinasti Naemu, Kaisar pendiri dinasti Naemu berani mengangkat para cendekiawan ke posisi tertinggi dan mendirikan sistem pengawal. Kaisar pendiri dinasti Naemu yakin bahwa para cendekiawan dan pengawal yang kuat, akan selalu dapat ditekan oleh segel perintah. Kenyataan telah membuktikan bahwa Kaisar pendiri benar. Kemudian, kemampuan iblis puisi yang selalu dekat dengan Kaisar pendiri meningkat pesat, mencapai tingkat dapat mengendalikan angin dan hujan. Valir sang iblis puisi memiliki wawasan dan bakat yang belum pernah ada sebelumnya, dan ia mencapai tempat yang belum pernah dijelajahi oleh para cendekiawan dinasti Naemu, yaitu Lautan Puisi Kunlun. Sejak itu, para cendekiawan baru menyadari bahwa menjadi peringkat pertama dalam ujian istana atau menjadi pejabat tinggi bukanlah batasan seorang cendekiawan. Kaisar pendiri pada saat itu merasa senang sekaligus khawatir. Senang karena dinasti Naemu telah melahirkan orang berbakat seperti Valir. Khawatir karena Valir memiliki kemampuan yang luar biasa dan tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan Kaisar pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Untungnya, Kaisar pendiri dapat menggunakan kekuatan segel perintah untuk mengendalikan Valir, ini juga membuat orang-orang keluarga kerajaan merasa lebih lega. Valir pernah mengatakan bahwa Lautan Puisi Kunlun adalah sesuatu yang tak terlihat, ada di mana-mana, dan bisa digunakan oleh siapa saja. Kaisar pendiri dinasti Naemu sangat gembira karena mengira bahwa pencapaian Valir dalam Lautan Puisi Kunlun akan menjadi awal yang membangkitkan semangat para cendekiawan dinasti Naemu, dan mereka akan menuju ke jalan yang lebih kuat. Namun, tak disangka bahwa Valir adalah satu-satunya orang yang bisa mengakses Lautan Puisi Kunlun. Selama 40 tahun berdirinya dinasti Naemu, tidak ada Valir kedua. Bahkan segel perintah pun bisa menekan Valir, apalagi Aaron Xiao yang baru saja menumbuhkan nadi literasi. Setelah segel perintah keluar, kekuatan seperti ombak besar yang tidak terlihat, bisa meremukkan tulang-tulang manusia dengan brutal, terutama otak, bisa hancur berkeping-keping. Aaron Xiao sama sekali tidak bisa melawan serangan dari segel perintah. Raja, mengendalikan kuda saja sulit, apalagi mengendalikan seseorang. Bahkan jika ingin mengendalikan Aaron Xiao, lakukanlah dengan perlahan. Pedro Li mencoba membujuk dengan segala cara, berbicara dengan tulus hati, berharap Keksar Wei bisa memaafkan Aaron Xiao. Asteris jika kamu ingin aku mengampuninya, kamu setidaknya harus memberitahuku apa yang dia lakukan hari ini. Keksar Wei sangat marah, dan Pedro Li berpikir ada kesempatan, jadi dia menceritakan semua yang terjadi hari ini. Ketika berduel puisi dengan Deng Ai hari ini, Aaron Xiao tidak minum obat, napasnya tidak stabil, tiba-tiba menghasilkan puisi super tinggi. Puisi yang belum pernah ada sebelumnya, muncul begitu saja. Ketika puisi mengejutkan itu diciptakan, langit dan bumi berubah, dan Deng Ai segera terkena serangan kekuatan misterius. Dia diserang secara brutal berulang kali. Deng Ai bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pada saat itu, Aaron Xiao sama sekali tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan hanya bisa melihat Deng Ai diserang. Itulah kenapa paviliun Bisheng kosong saat ini, semuanya bersembunyi. Apa bunyinya puisi itu? Keksar Wei berteriak marah.
Sambil mencoba menahan Keksar Wei yang seolah ingin memakan Aron Xiao, Pedro Li berusaha mengingat kata-kata puisi. Kacang digunakan untuk membuat sup, air kacang disaring menjadi kuah. Jerami dibakar di bawah panci, kacang di dalam panci menangis. Awalnya berasal dari akar yang sama, kenapa harus saling menyiksa? Puisi yang dilantunkan oleh Aron Xiao adalah puisi 7 langkah karya Cao Xi. Keksar Wei sangat terkejut, puisi ini disebut puisi super tinggi. Dia tidak mengerti pesan dalam puisi ini dan merasa sangat tidak puas. Awalnya berasal dari akar yang sama, kenapa harus saling menyiksa? Kalimat ini bisa dianggap sebagai ungkapan perasaan yang sangat murni dan dalam, dan selama ribuan tahun telah menjadi ungkapan umum yang digunakan oleh masyarakat sebagai peringatan untuk menghindari konflik antara saudara dan perpecahan sendiri. Rasa iri antara saudara telah membawa Cao Xi dan saudaranya sampai pada tahap ini. Seperti Aron Xiao dan Keksar Wei, keduanya adalah cendekiawan yang dengan sepenuh hati melayani negara. Mereka adalah sahabat dan seharusnya saling mendukung, tapi sekarang mereka malah terlibat dalam pertempuran saling membunuh. Puisi ini mungkin tercipta dengan cepat oleh Cao Xi dan mungkin tidak melibatkan kerumitan bahasa atau ketelitian dalam gambaran mentalnya, tapi itu sangat cocok dengan situasi, suasana hati, dan perasaan Aron Xiao saat itu. Ketika mulai melantunkan puisi ini, Aron Xiao mengucapkannya dari hati. Matanya berkaca-kaca, ia teringat saat-saat ketika ia dan Keksar Wei minum bersama dan berkarya. Karena keselarasan yang sangat kuat antara puisi dan suasana hatinya, meskipun puisi ini tidak terlalu rumit, itu tiba-tiba menjadi luar biasa dan memancarkan energi. Ken Bai dan Haris Meng, yang sudah berbagi kesadaran dengan Aron Xiao, merasakan kekuatan luar biasa yang diberikan oleh tuan mereka. Mereka dengan mudah dapat menghantam Deng Ai dari jarak jauh dengan satu gerakan, membuat Deng Ai berteriak kesakitan. Jadi, bukan Aron Xiao yang tidak bisa mengendalikannya, tapi energi tingkat dewa yang disalurkan ke dalam tubuh Ken Bai dan Haris Meng yang menyebabkan keduanya secara diam-diam menghajar Deng Ai. Seandainya tidak ada tindakan cepat Pedro Li yang mengusir semua orang dan membawa lari Deng Ai, kemungkinan besar Deng Ai akan dihajar hingga tidak tersisa. Deng Ai tidak mati, dia hanya terluka parah. Pedro Li dengan tegas menghentikan Keksar Wei, jangan gegabah. Begitu segel perintah digunakan, tidak ada harapan bagi Aron Xiao. Keksar Wei mengedipkan mata, Deng Ai tidak mati. Dia menggertakkan giginya, itu tidak bisa mengubah keputusannya. Aron Xiao tidak bisa dibiarkan hidup. Raja, segel perintah sudah di sini. Pada saat ini seorang Kasim datang membawa sebuah kotak yang mewah. Aron Xiao tampil gagah dan matanya bersinar terang. Ternyata benar, anak yang suka membuat keributan biasanya memiliki lebih banyak pengetahuan. Dengan keributan hari ini, Aron Xiao baru menyadari bahwa ada sesuatu yang disebut segel perintah di dunia ini. Sekarang dia tahu, lebih baik terlambat daripada tidak tahu sama sekali. Pak Tua itu hanya membantunya mendapatkan nadi literasi, kenapa tidak mengungkit masalah segel perintah. Sepertinya gurunya sengaja membiarkannya masuk ke jalan buntu. Dasar Pak Tua, benar-benar sangat jahat. Tampaknya Kaisar melarangnya untuk berduel dengan Keksar Wei bukan untuk melindungi Keksar Wei, melainkan untuk melindunginya. Kaisar, aku memahami maksud Anda. Tatapan Aron Xiao tiba-tiba menjadi dingin, dia ingin tahu apa itu segel perintah. Pedro Li sangat terkejut dan berteriak, tidak. Di Jiangnan yang ribuan mil jauhnya, Valir sedang mendengarkan seorang wanita cantik bernyanyi sambil menikmati makanan favoritnya, tumis sawi yang harum dan lezat. Saat puisi Aron Xiao baru saja keluar, ada gelombang muncul di lautan puisi Kunlun. Valir dengan serius melantunkan, jerami kacang dibakar di bawah panci, kacang di dalam panci menangis. Jerami kacang dibakar di bawah panci, kacang di dalam panci menangis. Valir mengulang-ulang kalimat ini, seolah-olah mencari makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Hari ini, di lautan puisi Kunlun, muncul puisi pertama yang menggetarkan jiwa. Valir makan dengan lahap, minum dengan nikmat, dan tertawa keras dengan gembira di depan tamu makan lainnya. Bagus, bagus, bagus. Muridku memang luar biasa. Hahaha, penglihatan Valir tidak meleset. Tawa kerasnya ini membuat semua orang di sekitarnya terkejut, mereka menggerutu dalam hati, ada apa dengan orang ini? Dasar gila. Valir dengan semangat mengumumkan, hari ini, kalian bisa makan dan minum sepuasnya. Makanan hari ini, aku yang bayar. Hanya dengan satu kalimat ini, ekspresi semua orang yang tadinya meremehkannya segera berubah, terima kasih. Terima kasih. Ternyata dia orang baik, cepat pesan yang agak mahal. Valir mendengus dingin, dia tahu apa yang dipikirkan semua orang. Dia hanya malas memperhitungkannya saja. Valir meraih sepotong ayam dan menggigitnya dengan lahap, merasa sangat senang. Valir merasa senang, tapi murid yang dia perlakukan dengan keras merasa tidak senang, dan orang lain juga merasa tidak senang. Kota Amura, hujan musim semi turun terus-menerus, membuat langit yang awalnya gelap menjadi semakin gelap. Terutama di istana kerajaan, angin dingin berderu, bahkan tembok istana yang kokoh tidak bisa menghentikan angin, dan kaisar yang sedang meninjau surat menyuratnya bersin dengan keras, "Ach!"
Di bawahnya berdiri Ezobi yang dari Departemen Pendidikan dan Budaya. Sebagai kepala dari 9 menteri utama, pembukaan Pustaka Qing Yuan adalah acara besar, dia harus melaporkan kepada Kaisar sebelumnya untuk menghindari adanya kesalahan atau kelalaian. Saat Kaisar bersin, itu membuat Ezobi yang terkejut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika Kaisar menghentakkan kaki, bahkan tanah pun akan bergetar 3 kali. Hais, yang mulia Kaisar jangan sampai masuk angin. Qasim Ma memberikan mantel kepada Kaisar, kesehatan Kaisar tidak boleh terganggu. Hari ini, cuaca berubah. Kaisar melihat keluar dan berkata dengan datar, ada masalah di kota Amura. Qasim Ma yang menerima pesan sedang memikirkan apakah harus melaporkannya atau tidak. Ketika Kaisar bertanya, dia dengan spontan berkata, hal kecil, hanya 2 anak kecil berkelahi di tempat ramai. Anak kecil, berkelahi, anak kecil mana yang bisa membuat Kaisar bertanya seperti ini di tengah kesibukannya? Kaisar, hari pembukaan Pustaka Qing Yuan, upacara pembukaan, pendaftaran siswa, pembayaran uang sekolah, semuanya sudah siap, kata Ezobi yang sambil memberikan daftar prosedur, ini adalah prosedur yang disusun sesuai dengan etika, harap Kaisar memeriksanya. Kaisar menerima dan membacanya, itu sangat rinci. Namun, dia dengan sabar membacanya. Ezobi yang merasa gugup dan menggosok tangannya, diam-diam menunggu Kaisar selesai membaca, tanpa sadar tangannya mulai berkeringat. Prosedur ini bagus, sesuai dengan etika, kata Kaisar sambil tersenyum, kamu telah bekerja keras. Ezobi yang hendak menghela napas lega tiba-tiba Kaisar bertanya, namun, kenapa tidak ada pidato Darl Aron Xiao pada acara ini? Orang-orang yang memberikan pidato semuanya adalah pejabat tingkat 2 ke atas, atau pejabat selevel dengan Perdana Menteri dan Putri Tong. Aron Xiao hanya seorang pejabat tingkat 5, jadi dia tidak memenuhi syarat. Ezobi yang memberi hormat dan berkata, menurut etika. Sebelum Ezobi menyelesaikan perkataannya, Kaisar menghentikan, lalu berkata, Pustaka Qing Yuan selalu dikelola oleh Falir dan Hu Fonwen, sekarang keduanya tidak ada. Aron Xiao adalah murid Hu Fonwen dan juga murid Falir, jadi dia harus memberikan pidato. Namun, Ezobi yang sangat enggan, pembukaan Pustaka Qing Yuan adalah acara yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota Amura, atas dasar apa Aron Xiao bisa menjadi pusat perhatian. Dengan gigi yang terkatup erat, Ezobi yang akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berkata, aku dengar instruktur Falir sepertinya tidak menginginkan murid ini lagi. Ada sedikit kegembiraan di wajah Ezobi yang. Kaisar meletakkan kuas di tangan, dia belum menyadari bahwa bahkan Ezobi yang merupakan Menteri Departemen Pendidikan dan Budaya ini berani tidak mengikuti perintahnya. Wajah Kaisar langsung menjadi dingin, meskipun begitu, dia tetap murid Hu Fonwen, dia sudah menjalani upacara pengangkatan murid dengan sah. Setelah menyadari ketidaksenangan Kaisar, Ezobi yang segera berlutut dan berkata, aku minta maaf, aku akan menambahkan nama Aron Xiao. Pergilah. Kaisar memberi tatapan dingin, membuat Ezobi yang merasa gemetar. Ezobi yang pergi dengan gemetar, setelah Kaisar tumbuh dewasa, sifat kekanak-anakannya hampir sepenuhnya hilang, digantikan dengan wibawa seorang penguasa. Ezobi yang keluar dari ruangan, dan tidak sengaja bertemu dengan Perdana Menteri. Aku sudah ceroboh, harap Perdana Menteri jangan marah. Ezobi yang berkeringat dingin, dia benar-benar salah bicara dan kurang sopan hari ini. Tidak masalah, kata Perdana Menteri dengan sedikit lelah, namun ia tetap berusaha untuk menjawab Ezobi yang. Aku mohon pamit, Ezobi yang merasa terlalu sibuk dengan urusan upacara pembukaan Pustaka Qing Yuan dan tidak memiliki waktu untuk berbicara dengan Perdana Menteri seperti biasa. Dia segera pergi dengan cepat. Negam Wei, Perdana Menteri, dan 3 pecinta, dulu adalah trio besi, sekarang hanya tinggal Negam Wei dan Perdana Menteri. Belakangan ini, Perdana Menteri sangat sibuk dengan kasus Oman Qin dan Sorgan Song. Kasus misterius seperti ini sulit untuk dipecahkan. Namun, tahu siapa pelaku dalam kasus tersebut lebih sulit ditangani. Dalam kasus Oman Qin dan Hu Fonwen, ia tidak mungkin menyerahkan Negam Wei. Dalam kasus pembantaian kediaman keluarga Song, dia tidak bisa menyerahkan kediaman keluarga Qin. Perdana Menteri sudah memikirkannya begitu lama, tapi tidak bisa menemukan siapa yang akan menjadi kambing hitam ini. Yang menjengkelkan adalah, Kaisar ingin bertemu dengan Perdana Menteri setiap hari. Kaisar setiap hari hanya menanyai 2 kasus ini, apakah ada perkembangan atau tidak. Sialan, pelaku sudah sangat jelas. Benar-benar sangat jelas. Namun, apakah Perdana Menteri berani mengatakannya? Perdana Menteri yang sudah lanjut usia, tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dihadapkan dengan masalah sebesar ini. Untungnya, Kaisar tidak memaksa, dia hanya bertanya sekali, dan jika Perdana Menteri mengatakan bahwa belum ada kemajuan, Kaisar akan membiarkannya pergi. Setiap hari, Perdana Menteri berkeringat dingin. Setiap hari, dia mengutuk kediaman keluarga Qin 1000 kali di dalam hati. Jika bukan karena kediaman keluarga Qin telah membantai keluarga Song, dia tidak akan perlu menderita seperti ini setiap hari. Sekarang,
Masalah-masalah ini seperti duri besar yang menusuk tenggorokan Perdana Menteri, bahkan menelan air liur saja membuatnya merasa seluruh tubuhnya sakit. Meskipun tidak mematikan, menyiksa seperti memotong daging dengan pisau tumpul. Awalnya, Kaisar seperti itu, Perdana Menteri juga tidak merasa tertekan, bisa ditunda 1 hari ya akan dicoba 1 hari. Alhasil, hari ini Kaisar berkata, Perdana Menteri, meskipun aku tidak memaksamu, Valir sang iblis puisi, ingin mengetahui siapa yang membunuh saudara seperguruannya dalam 3 bulan. Perdana Menteri, waktumu sudah tidak banyak. Kalimat ini membuat Perdana Menteri lupa akan pidato yang akan dia berikan di Pustaka Qin Yuan. Setelah mendengar kata-kata Kaisar, Perdana Menteri keluar dari istana dan bertanya, siapa yang baru-baru ini berinteraksi dengan kediaman keluarga Qin? Seorang bawahan menjawab, setelah Oman Qin dan Hu Fengwen meninggal, sebagian besar orang tidak berani berinteraksi terlalu dekat dengan kediaman keluarga Qin untuk menghindari kecurigaan. Namun David Tao memberikan kediaman keluarga Qin sebuah grup opera. Kalau begitu dia saja. Bawahan itu terkejut, Tuan, apa maksud Anda? Jadikan dia sebagai kambing hitam. Ujar Perdana Menteri dengan santai, ia memutuskan keluarga Tao akan dijadikan kambing hitam. Bawahan itu agak takut dengan hati-hati mengingatkan, namun dia adalah orang dari negara Bailu, dan memiliki hubungan yang baik dengan Keksar Wei. Harus ada yang dijadikan kambing hitam. Perdana Menteri berkata dengan kesal, dia hanyalah seorang pejabat tingkat 3 yang jabatannya didapatkan dengan cara beli, memilihnya tidak akan menjadi masalah. Baik, bawahan itu mengangguk setuju, aku akan mengurusnya. Untuk menjadikan seseorang sebagai kambing hitam, perlu memberikan motif dan bukti yang kuat. David Tao sama sekali tak menyangka, dirinya yang biasa-biasa saja, tiba-tiba menjadi pusat perhatian semua orang. Saat ini, dia masih mendengarkan lagu dari penyanyi di kediaman Tao miliknya, ketika seorang pelayan memberitahunya tentang pertarungan antara Aaron Xiao dan Keksar Wei di Paviliun Bisheng. Dia langsung bangkit dari kursinya, gawat. Raja tidak boleh berselisih dengannya. Setelah berkata begitu, dia bergegas untuk pergi, tapi istri David Tao dengan khawatir berkata, suamiku, sudah mau jam makan, kamu mau pergi kemana? Ada urusan mendesak, aku akan ceritakan nanti setelah pulang. David Tao tidak berbalik, dia hanya berlari keluar dengan cepat, meninggalkan bayangan di hadapan keluarganya. Apakah kamu masih bisa pulang? Harapan yang tinggi. Di sudut ruangan, sepasang mata diam-diam mengawasinya, dan setelah David Tao pergi, mereka mengikutinya. Keksar Wei dan Aaron Xiao berhadapan, bukan di luar Paviliun Bisheng, tetapi di sebuah pasar yang ramai. Aaron Xiao bukanlah orang bodoh, dia tidak ingin bertarung di wilayahnya sendiri, kalau ada yang rusak siapa yang akan memberikan ganti rugi. Keksar Wei sangat ingin mengambil nyawa Aaron Xiao, sementara Aaron Xiao hanya memikirkan keamanan hartanya. Rakyat menjauh, tetapi tetap siap untuk menyaksikan pertarungan itu, meskipun takut. Baik di zaman kuno maupun zaman sekarang, masyarakat selalu berada di garis depan saat ada peristiwa penting. Tangan Keksar Wei gemetar, dia memegang segel perintah. Keinginannya untuk membunuh Aaron Xiao sangat kuat, selalu ingin segera bertindak, tapi pada saat kritis, dia meragu. Dia adalah seorang raja, mengambil risiko dihukum oleh Kaisar untuk melawan Aaron Xiao, yang tidak memiliki apa-apa. Apakah itu benar-benar sepadan? Karena keraguannya sejenak, Pedro Li berteriak padanya, Raja, pikirkan baik-baik, kamu sudah berjanji kepada Kaisar. Apakah kamu ingin ingkar janji di depan semua rakyat? Begitu kalian bertarung, kamu tidak akan bisa menghindari tuduhan mengkhianati Kaisar. Pedro Li berteriak dengan keras, jika Aaron Xiao terus berpuisi, dia mungkin akan mati lemas. Saat ini, Aaron Xiao dalam keadaan terangsang, bernapas dengan cepat, tapi masih bisa dikendalikan dengan normal. Tanpa obat, melanjutkan pertarungan akan membuat Aaron Xiao mati lemas. Raja, kamu adalah seorang penguasa. Bahkan jika kamu membunuh Aaron Xiao, situasi seperti ini tidak akan menguntungkanmu. Pedro Li berbisik padanya, dia adalah murid iblis puisi. Iblis puisi tidak akan meninggalkannya. Dia akan segera kembali. Bahkan jika segel perintah ini bisa membunuh Aaron Xiao, apakah itu bisa membunuh iblis puisi? Iblis puisi pasti akan balas dendam. Siklus dendam akan terus berlanjut. Pedro Li berbicara panjang lebar, tetapi hanya kata, iblis puisi yang membuat Keksar Wei mendengarkannya. Pedro Li adalah orang jujur dan tidak akan berbohong. Rasa iri tumbuh liar di hati Keksar Wei. Dia meremas segel perintah erat-erat, hanya dalam satu pikiran dia bisa membunuh Aaron Xiao. Namun, jika dia memilih membunuh Aaron Xiao, bahkan jika Kaisar menjadi mediator, iblis puisi pasti tidak akan menerima dia sebagai murid. Keksar Wei meragu lagi. Pedro Li melihat harapan. Seandainya dia tahu sebelumnya, dia akan lebih dulu menyebutkan iblis puisi. Saat ini, demi keselamatan Aaron Xiao, Pedro Li mengabaikan perintah iblis puisi. Iblis puisi telah mengingatkan berkali-kali bahwa tidak boleh memberitahu siapapun kebenaran ini. Sekarang, dia hanya memberitahukan satu orang, yaitu Keksar Wei, dan seharusnya tidak ada masalah. Keksar Wei yang bingung, memegang segel perintah di tangan, apakah dia akan membunuh Aaron Xiao, atau membiarkan Aaron Xiao tetap hidup.
Merasakan takdir di tangan orang lain, Aron Xiao merasa tidak senang. Dia ingin melihat kekuatan sebenarnya dari segel perintah ini. Dia tidak percaya bahwa ada sesuatu yang benar-benar bisa menghentikan orang seperti itu. Raja, jika kamu tidak bisa, biarkan aku saja yang melakukannya. Tepat ketika Pedro Li merasa lega, David Tao tiba. Keksar Wei sangat senang, bagus, kedatangan David Tao sangat tepat waktu. Biarkan David Tao menghadapi Aron Xiao, dengan demikian Keksar Wei tidak akan menyinggung Valir. Tuan David, kenapa kamu ikut campur dalam urusan ini? Pedro Li sangat marah. David Tao membuka kipasnya dan berkata, Pedro Li, jangan kurang ajar. Pedro Li tersadar, dan dengan berat hati memberi hormat, aku, hormat kepada Tuan David. David Tao mengangguk puas, ya, berdirilah. Raut wajah Pedro Li terus berubah beberapa kali. Pedro Li mendapatkan jabatannya ini melalui kemampuannya yang sebenarnya. Sementara itu, David Tao, meskipun memiliki bakat sastra, ia menjadi pejabat tingkat 3 dengan cara beli. Keluarga Tao adalah keluarga besar yang sukses di Jiangnan, yang menjalankan bisnis besar. Bagi mereka, membeli jabatan resmi adalah hal yang wajar-wajar saja. Mereka memandang rendah orang-orang seperti Pedro Li dan Aron Xiao, yang naik melalui usaha mereka sendiri. Di pemerintahan, yang berlaku adalah sumber daya, keuangan, dan hubungan. Siapa peduli tentang bakat dan kemampuan? Siapa peduli tentang kemampuan? Uang adalah segalanya. Uang bisa melampaui usaha keras orang-orang yang berasal dari keluarga miskin. Uang bisa membuatmu bersekutu dengan orang berkuasa, dan mendapatkan segala yang diinginkan. Pedro Li telah berusaha keras, hanya menjadi pejabat tingkat 4, ia harus tunduk dan memberi hormat kepada David Tao, dan memanggilnya, Tuan David, dengan sopan. Aron Xiao adalah pejabat tingkat 5, tetapi tidak tergoyahkan. Saat melihat Aron Xiao, David Tao sedikit terkejut. Kali ini, Aron Xiao jauh berbeda dengan sebelumnya, tampak lebih kuat. Bertemu denganku kamu masih tidak memberikan hormat. Kipas David Tao bergerak dengan anggun, sikapnya angkuh, bagaimanapun, status menantu kediaman keluarga Qin lebih rendah, jadi harus mengikuti etika. Aron Xiao merasa sangat tidak senang melihat Pedro Li memberi hormat kepada orang yang memiliki status tidak sesuai dengan kemampuannya. Dan dia ingin tahu seberapa hebatnya segel perintah, kenapa tiba-tiba muncul orang seperti David Tao yang sangat pandai berlaga ini. Menyingkir, Aron Xiao sangat tidak puas, tatapannya tajam, dia bahkan berani melawan seorang raja, apalagi seorang pejabat tingkat 3. Kamu benar-benar sombong. David Tao mendengus dingin, Aron Xiao. Jangan karena kamu adalah menantu keluarga Qin, sehingga kamu bisa berbuat seenaknya. Kamu tidak tahu tata krama. Perlakuanmu terhadap raja ini sama saja dengan berkonflik dengan keluarga kerajaan, ini merupakan kejahatan berat. Pada saat ini, rakyat yang sedang menonton merasa bingung, dan mereka berbisik-bisik. Apakah pria ini bodoh? Kapan Aron Xiao pernah menyebut keluarga Qin? Ya, jelas-jelas raja yang mengatakan ingin menaklukkan Aron Xiao. Kalian semua tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang berkuasa adalah ahli dalam memutar balik fakta dan berbicara omong kosong. Duh, sepertinya Aron Xiao akan merugi. Selain pejabat bodoh itu, tidak ada yang mau membantunya. Pejabat yang mereka sebut adalah Pedro Li, yang berteriak-teriak dan menghalangi Keksar Wei untuk melawan Aron Xiao. Pedro Li terlihat canggung. Aron Xiao tersenyum puas, rakyat semakin cerdas dalam memahami situasi. David Tao adalah orang yang tegas, dia sudah menduga bahwa Aron Xiao akan protes, jadi dia bahkan membawa pengawalnya. Dinasti Naemu, pejabat tingkat 4 adalah garis pemisah. Pengawal dari pejabat tingkat 4 ke atas tidak bertanggung jawab jika mereka membunuh orang yang tingkatannya lebih rendah. Dan Aron Xiao adalah pejabat tingkat 5, jadi jika dia bisa membunuh pejabat tingkat 4, dia juga tidak akan dituntut. Jika David Tao membunuh Aron Xiao hari ini, Aron Xiao hanya bisa menerima takdirnya, karena kemampuannya di bawah orang. Sebaliknya, David Tao juga demikian. Namun, David Tao yakin dirinya tidak akan kalah. Ken Bai. Saat ini, Aron Xiao memanggil Ken Bai tanpa berbicara. Dengan mencapai tingkat puisi super tinggi, cukup dengan berpikir, Ken Bai akan datang sesuai perintah. Hanya saja, tenggorokan Aron Xiao tiba-tiba terasa sesak, dan napasnya tiba-tiba hilang. Aron Xiao mengerutkan kening, seperti yang dikatakan Pedro Li, dia merasakan sesak napas, tetapi untungnya itu hanya berlangsung sebentar. Kedatangan Ken Bai secara tiba-tiba membuat David Tao terkejut, tetapi semangatnya meningkat, dia tidak akan mundur. Namun Ken Bai, kenapa dia tampak lebih tinggi dari sebelumnya? David Tao dan yang lainnya, termasuk Pedro Li akhirnya mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Budak Asia Tenggara memang lebih tinggi dari manusia biasa, dan sekarang Ken Bai terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Aron Xiao, yang pada awalnya memiliki tinggi yang sebanding dengan Ken Bai, sekarang terlihat lebih pendek di hadapannya. Ken Bai yang berotot dan berwajah dingin, dengan sekilas pandangan sudah cukup untuk membuat orang biasa merasa ngeri. Sistem pengawal baru saja pulih, banyak yang tidak mengerti pengawal, dan bahkan pengawal sendiri, tidak mengerti diri mereka sendiri. Pengawal mendapatkan kekuatan berdasarkan kemampuan tuannya. Tuannya unggul, maka pengawalnya memiliki kekuatan tempur yang kuat.
Jika tuannya tidak unggul, pengawal hanya akan menjadi korban. Aaron Xiao tetap tenang, menatap David Tao. David Tao adalah anjing Keksar Wei, yang mendengarkan Keksar Wei dan menyerahkan Yakun kepada keluarga Qin. Sekarang, dia datang sendiri untuk membantu Keksar Wei menyelesaikan masalah. Itu bisa dianggap sebagai tindakan berani yang patut diacungi jempol. Hati-hati, dia sudah membuat puisi super tinggi. Mendengar peringatan dari Keksar Wei, David Tao merasa lemas. Kenapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Tanpa ada perubahan ekspresi, dia memaksa mengubah aturan, ayo, kita berdua saja yang bertarung, pengawal tidak ikut campur. Pejabat tinggi memiliki hak untuk menentukan aturan pertarungan, jadi permintaan ini masuk akal. Aaron Xiao mengerutkan kening, dan orang-orang langsung protes, pengawalnya tidak bisa mengalahkan Ken Bai. Benar-benar hanya berani menyerang yang lemah. Tuan David, Pedro Li berkata dengan panik, Anda jangan marah padanya. Dia adalah bawahanku, jika dia melakukan sesuatu yang salah kepada Anda, aku mewakilinya minta maaf. Bagaimana? David Tao merasa puas, sementara Aaron Xiao tetap acuh tak acuh. Pedro Li, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Pedro Li sangat marah, memutar kepalanya dan berteriak pada Aaron Xiao, apa yang ingin kamu lakukan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukankah ini sama saja dengan bermain dengan nyawa? Apakah Aaron Xiao ingin mati lemas? Aaron Xiao tidak bisa bertarung lagi. Sudah cukup, berhenti. Pedro Li meminta maaf kepada David Tao dan Keksar Wei, biarkan insiden hari ini berlalu. Aaron Xiao mengedipkan mata, apa yang dia inginkan? Aku ingin kamu berlutut di depan makam pasangan itu, meminta maaf, memberi kompensasi kepada keluarga mereka, dan selanjutnya, kamu akan patuh pada hukum dinasti Naemu dalam mengatur gangster, tidak akan lagi mengambil nyawa orang sesuka hati. Pandangan Aaron Xiao melintasi Pedro Li, menunjuk Keksar Wei, dan berkata dengan satu kata demi satu kata. Bercanda, seorang raja meminta maaf kepada rakyat biasa. Selain itu, ingin gangster tidak lagi membunuh orang, bukankah ini sama saja dengan meminta mereka untuk tidak makan nasi? Itu tidak mungkin. Tatapan Keksar Wei menjadi tajam, bukankah ini sama saja dengan mempersulit orang? Tidak makan nasi, makan kotoran saja. Aaron Xiao berpikir demikian. Kalau tidak, mata Aaron Xiao memancarkan cahaya tajam, membuat Keksar Wei menyipitkan mata, kalau tidak, kamu tahu apa yang aku inginkan. Aku ingin negara Bailu. Aaron Xiao mengucapkan kalimat itu tanpa mengeluarkan suara, hanya Keksar Wei yang memahaminya. David Tao, Aaron Xiao kurang ajar, Keksar Wei berkata dengan marah, apa yang kamu tunggu? Dia tidak pernah berlatih seni bela diri, kamu bisa menanganinya. Ayo mulai, David Tao sudah menunggu ini dari tadi. Sebelumnya, telinga Leori Tao dipotong oleh Ken Bai karena menyebar fitnah tentang kebiasaan menyimpang Aaron Xiao, dan Leori Tao tidak pernah melupakan dendam tersebut. Seorang pria dari keluarga Tao, bagaimana dia bisa diremehkan oleh seseorang dari latar belakang rendah? Hari ini, dia akan memotong 10 jari Aaron Xiao. David Tao penuh percaya diri, hari ini akan menjadi hari terakhir Aaron Xiao. David Tao menatap dingin, melemparkan kipasnya langsung ke tenggorokan Aaron Xiao. Bersambung.